Selamat berjumpa dengan Dongeng Unik Lala. Dongeng Unik Lala hadir untuk para teman-teman, saudara, sedulur untuk saling bertukar kawruh dan saling belajar, berdiskusi dengan yang benar. Bukan untuk para mereka yang merasa pintar. Karena hakikatnya dongeng ini kok unik dan seperti esensinya sebuah dongeng. Isinya tidak bisa diganggu gugat. Kita boleh berdiskusi, boleh saling bertukar pikiran, tukar ilmu dan sebagainya. Tapi jangan pernah ingin merubah isi dongengan unik Lala. Mengerti sederek? Semoga Anda mampu memahami esensi dari pembelajaran yang berlebar dongeng menika. Nggih sederek, bisa dibedakan nggih? Selamat menyimak. Dongeng Unik Lala, Halo, sebuah dongeng tentang satria yang diternak lagi predator untuk dijadikan calon mangsa atau menu selanjutnya. Masih sampai hari ini saya tak habis-habisnya energi saya dalam semangat saya membangkitkan para saudara-saudaraku, para kesatria Nusantara sejati, putra-putri penuh kebanggaan terhadap negeri ini. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itulah cerminan ketulusan atau keikhlasan yang diajarkan oleh para leluhur Nusantara. Mengajak para saudaraku menerapkan energi tulusnya, energi murni kesatria Nusantara pada alam ini. Saya sangat hormat, salam hormat untuk saudara-saudaraku yang sudah membantu alam, menenangkan alam, sehingga gejolak kemarahan alam terhadap kemarahan dan terhadap sukaria alam karena akan menyambut datangnya sang pinilih, sang kinakse, sang piningit, leader dari semua kesatria Nusantara. Bahkan di saat mercusuar Nusantara mercusuar dunia nanti akan menjadi leader dari semua leader-leader yang ada di muka bumi ini. Seperti kita ketahui, fenomena-fenomena kekuasaan alam sudah terjadi di seluruh dunia. Baik dari unsur tanah, api, air, angin, dan yang belum mungkin listrik. Karena itu mungkin nanti datangnya di saat terakhir. Di saat suara burung memecahkan telurnya. Seperti kata senior kita di Wangsit dan Jangka yang menjadi dasar dari terciptanya tokoh yang ditunggu-tunggu berjuluk Satrio Piningit Ratu Adil, bocah angon dan budak jenggotan.
sebelum sang pucukan leader menika muncul. Tentulah kita sebagai kesatrianya, kalau saya mengatakan diri saya prajuritnya. Begitu. Karena saya tanpa mengharapkan apapun, yang hanya saya inginkan adalah kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang mau berjuang. Saya bangga jadi prajurit. Meskipun tidak dikenal, tapi jiwa di sini menyala, berkobar-kobar mencari saudara-saudaraku semua untuk diajak berjuang. Diibaratkan saya hanya sebatang lidi dan mencari batang-batang lidi lainnya untuk menjadi sapu. Sapu diutamakan adalah untuk membersihkan sampah, merapikan, mempercantik segala suasana. Semua terpusat dari sapu saja. Tak akan tercipta suatu keindahan, kebersihan tanpa adanya sapu. Dan sapu itu adalah saya dan teman-teman yang jiwanya seperti saya. Tidak apa-apa kalian meremehkan sebuah sapu. Kami ini, saya, Anda penjenengan semua yang tidak malu seperti saya, menjadi sebuah sapu yang diremehkan, tidak dianggap, yang ditaruh sembarangan, disingkirkan, ditaruh belakang saat tamu-tamu datang menerima undangan sang pamomong tanah Nusantara menika, Eyang Sabdo Palon. Memang saat kita menjadi sapu, tak banyak yang tahu. Sapu itulah perwujudan dari kami. Dari sapu akhirnya mewujud dilepas tali pengikatnya. Kita menjadi sebuah lidi yang akhirnya kembali menjadi seorang manusia, yaitu prajuritnya Sabdo Palon dan alam ini. Tak ada yang menganggap sapu yang membersihkan itu adalah ternyata sesuatu yang berharga. Menjadi penerima tamu dari para tamu-tamu yang akan datang. Prajurit sejati memang bisa menjadi apa saja. Kita bisa kembali, kita bisa sulapan. Itulah namanya keajaiban. Saat dibutuhkan menjadi sapu, jadi sapu. Saat dibutuhkan menyambut para tamu dan membuat meriah dengan kemegahan acara, kita menjadi janur, menjadi hiasan yang menyambut, menggelantung sebagai tanda resminya sebuah acara. Selamat datang. Karena kami para jiwa kesatria, putra-putri Nusantara menika siap tempur segala medan. Di mana tempatnya kita bisa menyelesaikan diri menjadi apa yang seharusnya dan diharapkan. Dan menjadi solusi dari segala keadaan atau permasalahan. Menyesuaikan. Paham itu? Jika para mentah akan menggunakan pernyataan seperti ini, silakan saja.
memperlihatkan kedangkalan Anda. Sebuah kiasan atau siloka, terserah dari pengucapannya dan terserah Anda yang mengartikannya. Tapi diharapkan dari pembuat siloka memang yang memahami adalah orang-orang yang memahaminya, yang punya ini, yang secara kewaskitaannya sudah tidak perlu validasi dari pembuktian karena sudah otomatis terakui dan tercanangkan. Bukan mereka-mereka yang tidak mampu memahami, karena memang mereka bukan termasuk golongan dalam pesta pora yang akan dilakukan alam terhadap jiwa-jiwa gelap yang menjadi pengkhianat sejati negeri ini. Mereka adalah pengkhianat sejati yang selama ini masih terlabelkan menjadi ternak para penjajah asing. Nusantara, negeri penuh damai, aman tentram, gemah ripah, loh jinawi. Itu dulu sebelum para penjajah putih datang. Dan para penjajah lainnya. Penjajah loreng, penjajah ini, penjajah itu yang ratusan tahun dan selamanya yang sudah 500 tahun. Kita pernah dijajah oleh bangsa asing 300-an tahun. Ada yang puluhan tahun. Yang paling lama dijajah selama 500 tahun. Tetapi tidak disadari. Menjajah segala hal. Mental, keimanan, dengan aturan-aturan yang diwariskan tanpa diketahui kebenarannya dan kesejatiannya, mensugesti jiwa-jiwa kesatria Nusantara dimulai dari alam bawah sadar, ditidurnya untuk ditidurkan sebagai penyempurnaan. Begitu jahatnya paham meniko sehingga mental kesatria Nusantara sudah diterpengaruh secara mendarah daging, tersugesti didogma dengan faham-faham bukan asli Nusantara. Bagi mereka-mereka yang sudah terlanjur terbius secara total dan turun-menurun sehingga sudah hilang kesadarannya, hilang nalurinya, hilang segala yang mengalir di tubuh mereka, siapa darah mereka, dari siapa. Tapi memang dalam sebuah wadah memang ada yang berbeda, yang istimewa dan tidak istimewa. Tentunya yang istimewa pasti hanya sedikit. Satu di antara 1000.
Sering orang bilangnya seperti itu. Sesuatu yang sudah mendarah daging meniko, sesuatu yang berduri meniko, sudah ada di dalam daging, dalam sebuah tubuh yang itu adalah sebuah sebuah garis-garis, menjadi sebuah garis turunan semacam itu yang kita sebut turunan lur dari mana-mana dan mana. Dan dari beberapa hasil pengkhianatan, darah pengkhianat asli Nusantara, darah lemah yang dimanfaatkan para penjajah itu, yang sekarang sudah beranak pinak menguasai negeri tercinta ini, tidak disadari seakan-akan itu adalah kenikmatannya, keberkahannya. Padahal kita yang termanfaat atau keturunan darah-darah pengkhianat itu memang diternak oleh penjajah. Memang diternak sederek untuk dijadikan menu. Mereka heran seakan ternaknya para penjajah. Mereka pribumi yang berjiwa pengkhianat, yang rela menjual daging saudaranya, menjual saudaranya demi kenikmatan duniawi atau kepentingannya sendiri, yang didapat dari hembusan-hembusan yang melenakan yang dibuaian di video selanjutnya sebelum ini. Mereka terbuai dengan buaian leloledung dari penjajah menika. Ada lagu kuno dari Jawa begini, tak lelo 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 ledung anakku sing bagus rupane, anakku sing ayu rupane, tak gadang kowe urip mulya, dadi ya menungso utama. Seperti itu sebelum para penjajah itu datang. Setelah penjajah datang, lagu itu dirubah. Cek klonen sing yang model nadanya dirubah mengerikan. Lagu yang mengalun, mendayu-dayu untuk menenturkan putra-putrinya untuk beristirahat dan kemudian bangun dengan segar bugar, penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan semangat, dirubah menjadi nada yang mengerikan, penuh otot berotot, mengajak pengkhianatan. Mereka benar-benar dibuai dan dilenakan, diberi makanan untuk dipelihara, kemudian mereka jadikan menu, bukan untuk dididik menjadi generasi yang semakin tangguh dengan olahraga di pagi hari, menguatkan otak, pikiran, ngefreshkan, menyegarkan pikiran agar semangat juang dan semangat hidup tinggi, menjalin kedamaian. Mereka dididik untuk menyerang oleh para penjajah, menyerang bangsanya sendiri, dididik menjadi pengkhianat, diberi makan, namanya ternak. Bisa apa?
Mereka tahunya diberi makan enak, dinabubukkan oleh lagu yang tidak lagi lagu Nina Bubuk Nusantara, tapi lagu Nina Bubuk untuk persiapan perang melawan saudaranya sendiri. Dicuci otak melalui kenikmatan karena mereka tubuh mereka yang lemah dilemahkan oleh obat-obat, oleh makanan kesukaan, sehingga mereka tidak kuat, gemuk, menjadi enak untuk dijadikan menu dengan harga mahal. Mereka yang mampu membelinya. Paham maksud saya? Begitu. Kami, saya, para jiwa sesungguhnya, para jiwa-jiwa kesatria sejati, pemberani, menginginkan lagu Nina Bubuk itu kembali pada marwahnya, marwah Nusantara meniko. Bangkitlah. Seperti layaknya hewan ternak, mereka tidak menyadari bahwa tuannya yang selalu memberi makan, menyuruhnya tidur. Untuk di pagi hari mereka tidak tahu. Mereka ditidurkan agar tidak bangun-bangun hingga saat yang tepat setelah gemuk dan tebal dagingnya, di saat yang tepat, di hari yang tepat untuk dijadikan kurban dengan harga yang mahal. Seperti nanti itu. Idul Kurban. Mahal kan? Ternak-ternak berkaki 4. Kalau biasanya yang dikorbankan itu adalah berkaki 4. Penjajah Nusantara ini, tuan yang beri makan negeri ini pada ternaknya, ternak mereka bukan ternak seperti itu. Itu hanya pengibaratan. Ternak berkaki 2 dan berambut hitam menika diternakkan, digemukkan, akan segera menjadi menu. Mereka tidak sadar Tuhan penolongnya adalah predator. Tuhan pemberi kehidupannya adalah predator yang penuh teknik, kelicikan, yang penuh kepintaran, yang belajar untuk memintarkan dirinya, mempelajari bagaimana menggemukkan hewan dengan lagu mahal. Mereka mau menggunakan sebuah formula Nusantara sendiri, formula jangka dan uga, mengambil sisinya tanpa mengetahui isi. Makanya leluhur Nusantara penuh siloka, makna berganda. Hanya para waskita yang bisa mengartikannya secara luas dan tepat. Tentunya dengan rumusan jiwa kesatria dan kebersihan hati. Tanpa itu nonsen bisa diterjemahkan. Tanpa ambisi, uga wangsit jangka tidak bisa diterjemahkan dengan adanya sedikit saja ambisi di dalamnya.
Jadi para Linowe yang sudah menjelaskannya, tentu mereka kebersihan hatinya sudah di atas rata-rata. Mewedar tanpa ambisi. Mereka bekerja sepi seakan-akan seperti kata-kata Sakti Nusantara. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tulus artinya terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan itu masih bisa diluaskan lagi artinya, tapi yang baik. Para penjajah mengembuskan para hewan ternaknya, bahwa mereka lah satrio piningitnya. Mereka lah calon pemimpinnya. Karena mereka tidak punya ini. Kenapa yang memberi makan, memberi kepercayaan, memberi dukungan? Agar mereka bermimpi menjadi seorang kesatrio piningit penguasanya. Agar saat bangun segar siap disembelih. Disembelih. Itulah mereka yang dilenakan oleh kenikmatan duniawi. Diloskan nafsunya. Nafsu apapun, terutama nafsu yang begitu. Agar banyak beranak pinak sebelum disembelih, menurunkan turunannya. Beranak pinak semakin banyak menu. Bisa dijual, bisa untuk sendiri. Seperti itu. Makanya mereka mengeluarkan semakin banyak merasa SP malah bagus akan terbentuknya ini bla 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 bla. Tertawa saya kalau orang berkata begitu, menandakan kurang kedalamannya. Orang-orang yang dicekoki dengan harapan seperti itu adalah menimbulkan ambisi, menanamkan bibit ambisi dalam jiwa mereka, sehingga mereka menganggap lainnya adalah saingannya, kemudian timbul keliarannya, memaksakan diri. Yang mendukung itu tertawa terbahak-bahak, saudara. Dan yang diberi vitamin agar gemuk badannya dalam merasa menjadi SP itu ikut tertawa-tawa. Karena diuga atau jangka disebutkan melawan sambil tertawa. Ngeyel karo guyu. Bukan melawan sambil tertawa yang disilokakan oleh para leluhur Nusantara sejati. Hebat leluhur kita. Menyesuaikan, artinya tuh menyesuaikan untuk para serakah, para ambisius. Nah, seperti itu dijadikan hingga semakin memperjelas warnanya. Untuk para jiwa-jiwa ksatria lebih memaknainya dari dalam. Melawan sambil tertawa. Kita tidak menerima, kalau salah kita tidak menerima penjajahan. Dan tertawa di dalam hati sambil seraya berkata, tunggu saja. Aku di sini menumbuhkan tulang belulangku sambil mencari tulang yang terpisah. Nyatok nih balung sing pisah. Lek wis nyatu lihat saja sampean. Begitu kalau saya. Saya sabar menunggu saat-saat itu. Saat jiwa-jiwa sejati Nusantara bersatu melawan penjajah. Lihatlah kita yang dulu berjuang, para pahlawan yang terjadi dulu tidak dikenal namanya. Berjuang hanya dengan keminiman yang dimiliki karena dijajah, diblokir kepintarannya, memakai bambu runcing. Dan pada akhirnya penjajah itu karena mereka memang orang-orang pintar,
bambu dibawa kembali ke sana menjadi tanaman khas mereka, seakan-akan negeri bambu dan sebagainya. Padahal itu adalah tanaman Nusantara yang dipakai untuk melawan para penjajah hingga mereka kapok tidak. Bambu apa? Di sini sebenarnya bambu apus yang tidak bisa diobati. Bambu apus. Dan bambu apus hanya bisa tumbuh di Nusantara. Banyak bambu-bambu di seluruh dunia karena jenisnya, tapi tidak ada yang seampuh bambu apus, bambu Jawa. Bambu Jawa itu loh, bambu apus yang agak ada putih-putihnya itu. Itu bambu paling tajam dari seluruh dunia. Tidak percaya, monggo. Karena Anda adalah penjajah dan mau rela mengorbankan teman sendiri, saudara sendiri, darah sendiri menjadi kesenangan. Saudaraku para kesatria yang mungkin baru bangun tidur atau belum tidur, sudah bangun tapi masih kiyep-kiyep. Segera bangunlah saudaraku. Lihatlah para penjajah itu. Cukuplah kita bersinergi dengan alam. Tidak apa-apa, tapi tumbuhkan rasa. Maka saya itu membersihkan diri, mandi dulu. Bagi yang tidak punya air, tidak tahu caranya, bersih yang sebenarnya, tidak tahu caranya, harus keramasnya. Kemarin sudah saya bedar. Banyak-banyaklah berjemur di bawah sinar matahari. Banyak-banyaklah berkata jujur. Banyak-banyaklah akui kesalahan yang pernah dilakukan. Tidak harus pada manusia. Jika Anda malu mengatakan pada manusia, itu efeknya sebenarnya pada sesama manusia yang dipercaya. Syukur kalau nggak dipercaya karena ingin menebus kesalahan, berani malu. Lebih cepat penyembuhannya, pembersihannya, memancarkan cahaya Nusantara kita. Caranya seperti itu. Mengaku kesalahan, jujur pada pohon, pada hewan peliharaan. Mudah kan? Tapi saya tidak tahu lagi. Bagi saya itu. Karena saya sudah sejak kecil digembleng dengan segala kejujuran oleh bapak saya. Kejujuran itu pahit, tapi nikmat rasanya. Seperti obat pusing, obat segalanya. Karena sesuatu yang pahit itu adalah untuk menetralisir segala penyakit, terutama penyakit gatal. Gatal ingin jahat, gatal ingin menyakiti orang lain, fitnah dan sebagainya, iri dengki, gatal beriri dengki, semacam itu. Rasa pahit mengobati racun di dalam hati. Oh, keren. Seperti itu. Itu bukan ajaran bapak saya. Itu ajaran luhur asli Nusantara, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran. Tidak ada kebohongan itu demi kebaikan, itu tidak ada. Kecuali kebaikan untuk pembohongnya itu sendiri. Ya,
Jangan katakan seperti Sunan Kalijaga merampok anak kecil. Itu dikatakan salah olehnya. Padahal merampok dari kata rampok, kalau yang dirampok itu harta orang tuanya sendiri, kalau diketahui orang tuanya itu misalnya pelit, kurang amal, atau menindas rakyat, itu tidak berbohong, saudara. Itu tidak berbohong demi kebaikan, karena perampok itu tidak berbohong. Perampok yang siluk lah yang berbohong. Kalau perampok dalam arti yang sebenarnya adalah mereka gagah. Kalau rampokan itu dilakukan yang benar, tidak dengan seperti yang dilakukan tamu penjajah, penipu muslihat itu, merampok dengan menikam dari belakang. Bukan seperti itu. Rampok yang dalam siloka dalam artiannya sebenarnya. Karena orang yang tidak bisa makan berkeliaran, tapi di depan mereka batu bergema gelimang, membiarkan suara sesakit. Artikan sendiri, saya yakin para lunu yang tahu maksud saya. Saya begini berusaha menjelaskan tuh untuk mereka yang mau menambah ilmu kalau belum tahu. Bagi yang sudah tahu atau merasa lebih pintar, silakan saja. Biarkan saya bersama dengan orang-orang seperti saya belajar bersama. Dan Anda yang sudah merasa pintar, lebih pintar, tidak usah sok ikut-ikuti ngajar atau mendikte-dikte saya apa yang harus saya lakukan. Kalau Anda merasa tidak perlu belajar lagi, ya silakan. Itu urusan Anda. Mekatan. Mekatan kemauan sederek yang saya wedar untuk hari ini. Harapan saya semoga ini berguna untuk saudaraku yang urun mengambil hikmahnya. Nggih. Rahayu.